Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan melakukan pengolahan data hasil pengukuran GCP/ICP menggunakan software Trimble Business Center atau TBC. Teman-teman, bagi yang telah memiliki aplikasinya, teman-teman silakan buka Trimble Business Center-nya. Di sini kita masuki jendela projects. Nah, teman-teman silakan bisa klik New Project. Di sini banyak sekali template gitu ya. Dan di sini saya akan memilih blank template saja. Klik OK. Kita tunggu. Baik, bisa teman-teman lihat bahwasanya kita telah masuk ke jendela projectnya gitu ya untuk pengolahan datanya. Di sini banyak sekali toolbar dan menu yang teman-teman bisa manfaatkan nantinya. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita tentukan terlebih dahulu koordinat sistem yang akan kita gunakan pada project kali ini. Yang mana pada project kali ini hasil pengukuran GCP/ICP dilakukan di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan bagi yang belum tahu, untuk wilayah Jatinangor sendiri terletak pada sistem koordinat di UTM zona 48S. Jadi kita akan mengubah koordinat sistem tersebut dengan cara pergi ke Project Settings di bagian atas ini. Kemudian pada jendela Project Settings, teman-teman silakan klik Koordinat Sistem. Pada koordinat sistem ini, silakan pilih datum transformation. Di sini secara default, datum transformation-nya masih berbentuk WGS 1984, yang mana ini belum berbentuk UTM. Maka teman-teman silakan klik Change. Baik, di sini karena saya sebelumnya telah menggunakan koordinat sistem yang UTM, eh, maka bisa klik. Namun jika teman-teman belum ada di list di sini, teman-teman silakan pergi ke koordinat sistem and zone atau di default ya di koordinat sistem, pilih worldwide UTM, pilih yang 48 south. Oke, klik next. Oke, di sini teman-teman pilih yang WGS 1954 yang non. Next. Di sini teman-teman pilih no geoid model saja. Maka klik finish. Baik, karena sudah, teman-teman silakan klik OK. Baik, bisa dilihat gitu ya, teman-teman, bahwasanya di sini untuk northing easting-nya telah berubah gitu ya. Jadi northing-nya segini dan easting-nya segini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan import data gitu. Di sini di bagian menu home ada menu import. Nah, di sini teman-teman silakan klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita akan melakukan import untuk data hasil pengukuran GCP/ICP terlebih dahulu. Teman-teman silakan cari sesuai directory folder teman-teman. Di sini banyak sekali gitu ya hasil pengukuran GCP/ICP. Nah, di sini terdapat 4 file. Kita akan mengambil salah satu folder gitu ya, yang mana isinya ada 4 file pengukuran GCP/ICP. Teman-teman silakan blok keseluruhan file pengukuran hasil GCP/ICP tersebut berformat T02. Di sini format T02 merupakan format hasil pengukuran GCP/ICP dengan alat GPS hasil jenis Trimble gitu ya. Oke, setelah blok, teman-teman, ini close comment after import ini opsional saja. Karena tujuannya nanti setelah kita mengimport folder, maka jendela ini kalau kita uncheck, maka ini tidak terclose gitu ya. Oke, teman-teman silakan klik import. Oke, tunggu. Nah, di sini terdapat jendela receiver raw data check-in. Di sini bisa dibilang sejenis preview gitu ya, preview terkait
informasi-informasi yang ada di hasil pengukuran titik-titik GCP ICP tadi. Di sini bisa dilihat ada file name, ada start time, end time, duration. Di sini ada fitur code. Di sini kita lihat ada JGR dan IJGR. Yang mana JGR ini merupakan GCP dan IJGR merupakan ICP. Oke, jika dirasa aman dan teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya informasi-informasinya seperti di antena gitu. Ada manufaktur Trimble dengan tipenya dan metodenya dan tinggi dari permukaan tanah ke alatnya dan jenis receivernya juga. Kalau dirasa aman, teman-teman silakan klik OK. Oke, maka secara otomatis hasil titik pengukuran GCP-CP akan muncul langsung di project. Nah, setelah itu, karena ini menggunakan metode statik pada hasil pengukuran, maka kita menggunakan data dari stasiun CORS, eh, yang mana data stasiun CORS ini kita ambil dari CORS wilayah Sumedang. Dan CORS Sumedang sendiri merupakan wilayah yang terdekat dari hasil titik pengukuran GCP-CP. Nah, eh, buat teman-teman yang belum mengunduh data stasiun CORS tersebut, teman-teman silahkan pergi ke website srgi.big.go.id gitu ya. Yang mana website ini merupakan sistem referensi geospasial Indonesia, tempat teman-teman mengunduh data stasiun CORS. Jadi kalau kita lihat gitu ya teman-teman, di sini ada banyak sekali pilihan pencarian. Nah, tapi yang kita gunakan adalah stasiun CORS. Oh ya, sebelum itu teman-teman silahkan klik login gitu ya. Di sini teman-teman diusahakan melakukan login agar dapat mengunduh data course. Nah, jika teman-teman sudah login dan teman-teman silakan cek stasiun course, maka kita akan eh, mencari stasiun course di wilayah Sumedang dan teman-teman bisa dilihat di sini di wilayah Sumedang. Teman-teman klik kiri saja, nanti akan muncul informasi secara singkat mengenai tipe course gitu. Jadi sini tipenya course dan ID-nya Cesum atau course Sumedang gitu ya. Dan berlokasi di Regol Wetan, Sumedang Selatan. Di sini teman-teman bisa klik preview. Nah, di sini preview ini merupakan informasi secara spesifik mengenai data stasiun course di wilayah Sumedang tadi. Yang mana di sini teman-teman bisa melihat instrumen dari Badan Informasi Geospasial itu, mulai dari uraian lokasi, mulai dari koordinat geodetik, laju kecepatan, dan lain-lain gitu ya. Di sini ada perangkatnya. Nah, teman-teman untuk informasi-informasi ini silakan bisa klik download gitu ya. Nah, karena saya sudah pernah mengunduh, oke, 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 kan kita lihat gitu ya, course. Nah, di sini akan hasilnya berbentuk PDF gitu ya teman-teman. Jadi hal ini sangat penting gitu ya, karena kita nanti akan menggunakan data-data hasil deskripsi course atau informasi spesifik course Medang ini untuk pengolahan data titik GCP-ICP gitu. Oke, teman-teman balik lagi ke website SRGI. Di sini kita akan melakukan download Renex. Nah, download Renex ini kita akan mengunduh data course-nya gitu ya. Nah, di sini akan muncul gitu ya tanggal data Renex stasiun dari course-nya itu sendiri. Pada proses ini cukup memakan waktu gitu ya, sekitar 2 sampai 3 menit. Ini tergantung dari koneksi internet teman-teman dan server dari SRGI-nya itu sendiri. Oke, di sini teman-teman jika telah selesai menunggu gitu, maka data course di sini akan berubah menjadi hijau gitu ya dan beberapa merah. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu bahwasanya jika data yang tiap harinya itu masih berwarna merah, maka dari stasiun course itu sendiri itu pada hari tersebut sedang tidak melakukan akuisisi data, yang dimana hal itu disebabkan mungkin saja karena status course yang tidak fix atau autonomous atau karena lagi ada kendala atau error gitu.
Nah, di sini juga karena di sini banyak sekali gitu ya time seriesnya atau tanggal datanya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan waktu pengukuran titik GCP ICP yang teman-teman terlakukan. Misalkan kita ambil contoh pada data yang kita import sebelumnya. Nah, di sini eh, data ini dilakukan akuisisi pada tanggal 4 4 Mei 2023 gitu ya. Nah, eh, pada tanggal 4 Mei tersebut, maka stasiun Kors dapat diunduh sehari setelah pengukuran GCP ICP gitu. Jadi di sini untuk Kors sendiri dilakukan pada hari ke 124 gitu teman-teman. Jadi eh, data hari ke 124 akan muncul setelah eh, sehari setelah teman-teman melakukan pengukuran GCP ICP tadi. Ya, nah, teman-teman silakan klik. Nah, di sini teman-teman lanjut ke keranjang saja. Oke, teman-teman silakan download. Oke, ini teman-teman silakan isi gitu tujuan penggunaan datanya. Di sini eh, saya ambil kebutuhan praktikum gitu ya. Oke, ini saya telah membaca. Oke. Nah, di sini teman-teman silakan isi survei dulu. Di sini teman-teman silakan eh, isi surveinya. Finish. Nah, jika sudah, teman-teman akan muncul gitu ya downloadnya. Teman-teman silakan klik start download. Maka hasilnya akan seperti ini gitu. Yang mana jika teman-teman buka, di sini ada nav dan renex. Di sini teman-teman manfaatkan data renex saja. Dan kita akan melakukan import data stasiun course tadi. Oke, karena sudah import, teman-teman silahkan klik titik tiga ini. Kita cari, oke, yang course BIG ini dan di sini saya menyimpannya di file Renex itu ya. Klik Renex. Dan di sini kita pilih yang 124. Silahkan teman-teman klik import. Oke, di sini bisa dilihat itu ya informasi dari data course-nya. Oke, oke, oke. Setelah dirasa aman gitu, teman-teman silahkan klik OK. Nah, jika teman-teman telah berhasil mengimport data course tadi dan untuk harinya juga telah sesuai dengan pengukuran GCP-CP tadi, maka secara otomatis titik GCP-ICP hasil pengukuran di lapangan akan secara otomatis terjaring gitu ya atau terikat gitu dengan data course Sumedang tadi gitu yang hasil import tadi. Nah, jadi bisa dilihat itu ya terkontrol gitu mulai dari titik IJGR dan JGR-nya juga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan add koordinat pada titik course Sumedang. Yang mana kenapa kita melakukan add koordinat? Karena untuk fiksasi gitu ya atau bisa dibilang menyesuaikan koordinat yang ada di hasil form tadi gitu, yang mana hasil form tadi itu seperti ini ya. Nah, makanya tujuan kita melakukan download PDF tadi, kita akan menggunakan koordinat geodetik hasil form form pengukuran badan form BIG tadi gitu ya. Jadi kita menggunakan koordinat geodetik ini. Teman-teman silakan klik course Sumedangnya, klik kanan dan pilih add koordinat. Di sini pada jendela add koordinat tadi, teman-teman silakan pilih koordinat type-nya. Di sini ada tiga, ada grid, ada lokal, dan ada global. Di sini saya memilih koordinat type-nya global. Oke, kenapa global gitu ya? Karena kita menyesuaikan dengan WGS 84 tadi, koordinat geodetik tadi gitu. Jadi
kita sesuaikan. Di sini ada latitude, longitude, dan height. Oke, kita lihat latitude di TBC ini, yang di hasil import ini, memiliki perbedaan dengan font pengukuran. Yang mana di sini di TBC tadi 32,07,854, tapi di sini 32,07,583. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan form dan kita ubah koordinat lintangnya tadi. Karena di sini yang berbeda adalah detiknya. Di sini kita copy yang bagian 07583 ini, kita kita ubah dan kita paste. Nah, seperti ini. Sama halnya juga dengan longitude gitu ya. Longitude itu bujur, di sini juga berbeda. Di sini 11.907 kita sesuaikan, di sini 12.731. Oke, kita dan high di sini juga kita sesuaikan juga tinggi ellipsoidnya, yaitu 482,448. Yang mana pada di TBC tadi, oh maaf, di TBC tadi dia 48450. Oke, setelah dirasa sesuai, maka teman-teman silahkan klik OK gitu ya. Oke, oke. Selanjutnya kita akan melakukan session editor. Nah, session editor tuh tujuannya apa? Nah, jadi session editor tuh bertujuan untuk eh, memfiltering atau memisahkan mana sinyal satelit yang akan kita gunakan dan yang tidak akan kita gunakan gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pergi ke sessions pada menu Project Explorer ini. Teman-teman silahkan klik, kita ambil contoh antara Core Sumedang dengan JGR 0014 gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa juga klik di jendela projectnya tuh, klik pada garis titik kontrolnya gitu ya, garis kontrolnya gitu. Nah, di sini saya di sini saja. Teman-teman silahkan klik kanan dan teman-teman silahkan klik Session Editor. Oke, setelah kita masuk ke jendela Session Editor, kita akan melihat dulu gitu ya. Di sini bahwasanya banyak sekali sinyal satelit yang akan kita olah gitu ya, bisa dibilang. Nah, di sini ada sinyal G1 gitu. Yang mana sinyal G1 ini sangat bagus gitu ya, karena tidak ada noise itu, atau dia selama periode pengukuran dia selalu fix dan tidak terganggu gitu. Nah, jadi di sini juga ada keterangan ada dua bar gitu, ada dua batang, yang mana ada warna biru dan hijau. Nah, yang warna biru ini merupakan sinyal coarse dan yang hijau ini merupakan sinyal GPS pengukuran lapangan gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa sinyal juga yang dia tidak terakuisisi dan tidak memiliki sinyal. Nah, kalau seperti ini, teman-teman silahkan klik pada sinyalnya. Nah, di sini maka secara otomatis kita akan menonaktifkan satelit yang tidak memiliki sinyal pengukuran itu ya, sinyal ya hasil pengukuran gitu. Nah, atau teman-teman silahkan klik kanan, disable satelit. Nah, bagaimana dengan yang sinyal yang G3 yang dia terakuisisi tetapi ada beberapa periode waktu yang mana pada sinyal GPS dia tidak terakuisisi gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan block gitu ya. Teman-teman silahkan klik kiri dan tahan gitu. Dan arahkan sampai batas akuisisi yang akan dimulai lagi itu yang warna hijau ini. Nah, di sini yang jeda-jeda ini teman-teman silahkan blok aja. Maka ini secara otomatis dia akan menonaktifkan pada periode waktu akuisisi yang blok tadi ya. Nah, di sini kita lakukan seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk G4 bagus itu ya. Untuk G5 kita disable saja. Untuk G6 kita lakukan seperti ini.
Dan ini teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Di sini G8 juga cukup jelek gitu ya. Bisa di disable aja. Nah, ini seperti ini. Ini oke. Sebenarnya teman-teman juga dapat jika sinyalnya tidak ada gitu, tidak saja silahkan bisa disable atau dibiarkan saja gitu. Namun di sini saya akan disable saja. Nah, di sini oke. Ini yang bagian bawah biarkan saja. Nah, jika teman-teman rasa sudah aman gitu ya, klik OK. Nah, itu secara otomatis dia telah uh, ternonaktifkan gitu ya untuk beberapa periode sinyal tadi gitu ya. Nah, untuk mengecek hasil errornya, teman-teman silakan klik kanan yang tadi. Teman-teman silakan klik proses baseline. Nah, di sini kita lihat. Nah, oke. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini solution type-nya udah fix dan horizontal precision-nya udah 0,024 dan vertical precision 0,096 dengan RMS-nya 0,039. Nah, di sini datanya bisa dibilang sudah cukup bagus gitu ya. Karena eh, kita melihat di sini adalah horizontal precision gitu ya yang difokuskannya, yang mana di sini telah di bawah 0,05 gitu. Dan di sini kita lihat di sini 0,024 yang mana di sini telah aman. Nah, setelah itu teman-teman silakan close. Oh ya, jika teman-teman rasa masih kurang puas dengan hasilnya, teman-teman silakan pergi ke session editor lagi dan teman-teman manfaatkan pengolahan datanya tadi dengan menonaktifkan sinyal-sinyal satelit yang banyak noise tadi. Oke, di sini saya close dulu. Maka di sini kita akan lakukan ke tiga session lainnya gitu. Baik, di sini saya telah melakukan session editor, maka kita bisa cek terlebih dahulu. Berikut yang udah saya nonaktifkan. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Oh ya ini. Oke. 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 Klik OK. Oke, setelah kita melakukan session editor, maka teman-teman bisa melanjutkan ke tahap proses baseline. Yang mana proses baseline ini kita akan mengetahui dari horizontal precision, vertical precision, dan eh RMS-nya gitu ya. Jadi teman-teman silakan blok, klik kanan, dan pilih proses baseline. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, bahwasanya untuk hasil dari proses baseline sendiri, di sini solution type-nya fix gitu ya, yang mana eh, dari solution type fix ini merupakan data yang kita harapkan gitu ya, yang mana data fix ini artinya sudah sangat bagus gitu ya. Dan di sini selanjutnya ada horizontal precision, nilainya variatif di sini tapi terdapat 0,017 yang sama gitu ya. Oke, dan vertical precision juga 0,097 sekian. Dan di sini ada RMS-nya gitu. Dan RMS-nya di sini pada di bawah 0,05 semua, yang mana hal tersebut sudah sangat bagus gitu ya. Bisa dibilang untuk hasil dari session editor dan proses baseline tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman silahkan klik save dari hasil proses baseline tadi. Dan maka dari hasil session editor tadi udah di save gitu ya. Dan jika teman-teman ingin lihat lagi, kita proses baseline. Ya, tidak ada perubahan juga. Oke, yes. Ini udah kita save. Nah, namun jika teman-teman ingin melakukan session editor lagi, dipersilahkan gitu ya. Jika dirasa masih
belum nilai RMS-nya belum sesuai harapan teman-teman gitu ya. Oke, oke, dah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat hasil report, yang mana hasil report bertujuan untuk mengetahui eh, secara detail, dan kita akan mengetahui rekapitulasi hasil pengolahan data kita gitu ya. Jadi langkahnya yaitu teman-teman silahkan klik reports di bagian atas ini. Di sini eh, kita akan melihat baseline processing report terlebih dahulu. Oke, ini akan lihat, akan loading. Lumayan cukup makan waktu. Oke, eh, dari sini teman-teman bisa melihat gitu ya, bahwasanya terdapat baseline processing report itu. Yang mana di sini ada proses summary-nya. Di sini kita lihat itu tadi secara rekapitulasinya atau secara ringkasnya, bahwasanya ini session-session tadi observation gitu ya. Di sini session type-nya fix, dan ini dalam satuan meter ke ellipsoid, dan ini ada delta high-nya. Oke, dan di sini ada acceptance summary, yang mana dari hasil keempat pemrosesan tadi, di sini lulus gitu ya, dan tidak ada yang gagal gitu. Oke, di sini secara lebih spesifiknya gitu, yang mana di sini ada koordinat-koordinat komponennya atau tiap titiknya dari data course. Di sini ada koordinatnya, ini berbentuk UTM untuk gridnya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan gitu ya. Teman-teman dari report ini teman-teman bisa mengetahui koordinat easting northingnya, yang mana berbentuk UTM tadi, yang datum transformation-nya. Dan dari koordinat ini, kita ambil contoh IJGR ini, teman-teman bisa melakukan penitikan gitu ya, di software pengolahan data berikutnya seperti ArcGIS atau ArcMap, ataupun di AutoCAD. Dan teman-teman juga bisa melakukan plotting menyesuaikan dengan koordinat berikut gitu ya. Oke, nah jika teman-teman ingin melihat secara lebih ringkas lagi, teman-teman silakan pergi ke reports lagi, dan teman-teman pergi ke point list. Nah, di point list ini, data ini merupakan data koordinat gitu ya, data koordinat dari hasil pengukuran GCP-CP di lapangan. Nah, ini di sini teman-teman silakan untuk nge-export si report ini, teman-teman silakan klik kanan secara langsung, lalu klik export. Nah, di sini teman-teman silakan pilih Excel atau PDF atau Word. Dan jika teman-teman ingin melihat secara PDF, silakan download. Oke, di sini kita simpan di dokumen saja, seperti ini gitu ya. Di sini saya memberi nama kelompok list. Oke, kita lihat desktop dokumen. Kita buka kelompok 7 list ini. Nah, berikut merupakan hasil reportnya gitu ya. Ini dalam format PDF. Kalau ingin melihat secara Excel, ekspor. Oke, Excel. Oke, dokumen juga. Kita ke dokumen kelompok 7 list. Oke, kita kembali lagi. Kita buka Excel. Nah, di sini merupakan format Excel-nya gitu ya. Dan jika satu lagi Word juga dipersilakan juga gitu. Oke, kita buka Word. Nah, sama saja gitu ya. Tinggal misalkan kebutuhan teman-teman.
Baik, kurang lebih sekian hasil pengolahan data GCP ICP di lapangan menggunakan software Trimble Business Center. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dari kata dan tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.